Halo Sobat Tani semuanya dan para milenial pembudidaya tanaman porang di seluruh pelosok wilayah Nusantara. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu berbahagia dan tetap bersemangat sepanjang waktu, agar cita-cita, impian, dan ambisi Anda dapat diwujudkan pada panen yang akan datang. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Saya kembali menyapa Anda dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, sore, dan malam. Dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda bisa mengakses channel ini. Selamat datang kembali di YouTube channel Andalan TV dan masih bersama saya Dahlan Suhanda. Pada video kali ini saya akan mereview hasil eksperimen tanaman porang dari bibit umbi mini seukuran buah sawo atau katak super yang isinya sekitar 50 biji per kilogramnya. Namun sebelum lanjut, saya mohon kepada Anda untuk mengaktifkan semua aspek pendukung di channel ini dengan cara tekan semua tombol pendukung yang sudah tersedia di bawah video ini. Baik, terima kasih atas dukungan Anda dan selanjutnya saya akan mengajak Anda untuk mengikuti pembahasan lebih lanjut. Tanaman porang adalah jenis tanaman umbi-umbian dengan nama latin Amorphophallus muelleri atau di kalangan milenial menyebutnya dengan nama mutiara hijau yang terpendam di hutan. Yang biasanya habitat aslinya di hutan pegunungan, namun sekarang di beberapa daerah, para petani yang bermukim di daerah pegunungan sudah mengembangkan di lahan terbuka dengan perlakuan khusus. Dan juga sudah banyak dibudidayakan oleh para petani porang di berbagai daerah. Yang konon katanya tanaman porang ini bisa tumbuh di mana saja, mulai di ketinggian 0 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Namun sebelum berlanjut ke skala usaha yang lebih luas untuk menghindari kerugian yang lebih besar, karena harga bibitnya masih cukup mahal, modalnya masih cukup besar. Karena itu, saya merasa perlu mendalami terlebih dahulu karakteristik tanaman porang ini dengan melakukan eksperimen dalam skala kecil sebelumnya. Tanaman porang seperti halnya dengan manusia. Setiap orang punya karakter dan personality atau kepribadian yang berbeda-beda antara orang yang satu dengan yang lainnya. Karena itu perlu mengetahui karakter agar mudah untuk memberikan perlakuan sesuai dengan karakternya masing-masing. Demikian juga halnya dengan tanaman. Masing-masing punya karakter juga yang berbeda-beda, termasuk tanaman porang ini. Punya personality yang spesifik yang harus dipahami lebih mendalam untuk memberikan perlakuan yang tepat, agar hasil yang ditargetkan bisa tercapai. Perlu kami sampaikan bahwa pada eksperimen ini dilakukan berada pada ketinggian 7,92 meter di atas permukaan laut di Kota Palembang, Sumatera Selatan, dengan menggunakan media tanam pasir uruk 100%, tanpa tambahan kompos dan tanpa menggunakan pupuk anorganik maupun pestisida sintetik sama sekali. Jadi murni sumber nutrisinya dari asupan nutrisi yang alami dari luar yang diberikan secara rutin dan teratur sesuai dengan kebutuhan nutrisi tanaman porang dalam bentuk nutrisi instan, siap saji atau energi instan. Yang sudah melalui proses secara alami di luar dengan sistem fermentasi dengan berbagai jenis mikroba pengurai,
pendegradasi atau pendekomposisi dengan reaksi enzimatik sehingga menghasilkan energi. Proses mengubah makanan menjadi energi dengan proses reaksi kimia alami enzimatik. Tanaman porang ini berasal dari umbi mini seukuran buah katak super. Isinya sekitar 50 biji per kilogramnya yang mulai tumbuh mengeluarkan tunas pada bulan Agustus 2020. Pada saat awal musim kemarau, namun rutin disiram dan diberikan nutrisi lengkap sesuai dengan kebutuhan tanaman porang. Namun pernah ditinggal 2 kali, yang pertama selama 3 minggu dan yang kedua selama 1 minggu. Karena ada keperluan yang terpaksa harus ditinggal. Jadi sempat terbengkalai, tidak terurus selama 1 bulan. Jadi pada eksperimen ini tidak berjalan secara maksimal. Pada eksperimen ini ada 2 batang dengan bibit umbi yang sama. Ini besarnya sama, ditanam pada waktu yang bersamaan, di media tanam yang sama, dan diberikan nutrisi yang sama. Hanya yang berbeda, yang di batang ini diberikan nutrisi 2 hari sekali. Dan diberikan perlakuan khusus, yaitu pemberian SAT inhibitor atau pemecah dormansi atau penghambat dormansi yang menghasilkan bobot umbi 2,1 kg dorman di bulan ke-7 dengan lingkar batang 14 cm dengan tinggi batang 130 cm. Ini hasilnya 2,1 kg. 2 kg 100 gram. Sedangkan kontrolnya atau pembandingnya ini yang sudah dipanen duluan di bulan ke-6 dengan bobot umbi 1,6 kg dengan pemberian nutrisi 4 hari sekali. Lingkar batang 11,5 cm dan tinggi batang 125 cm. Jadi kesimpulan hasil dari seluruh rangkaian eksperimen ini bahwa di ketinggian 7,92 meter di atas permukaan laut, ritme pertumbuhan aktifnya lebih pendek. Pertumbuhan vegetatifnya hanya 2 siklus batang, yang umumnya di tempat lain di ketinggian di atas 500 meter di atas permukaan laut, pertumbuhan batangnya biasanya sampai siklus batang ketiga. Jadi hasilnya kurang maksimal. Perlu perlakuan khusus dan membutuhkan biaya produksi yang lebih tinggi untuk bisa menyesuaikan syarat tumbuh kembangnya tanaman porang ini. Jika dipaksakan ditanam di ketinggian 0 sampai 10 meter di atas permukaan laut, hasilnya kurang memuaskan jika dibandingkan dengan eksperimen yang dilakukan oleh teman-teman yang berada di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Dengan perlakuan yang sama bisa saja hasilnya lebih maksimal dan biaya produksinya lebih kecil. Kalau saya sendiri memilih untuk membudidayakan sesuai dengan syarat tumbuh habitat aslinya, yaitu di daerah pegunungan. Jadi poinnya adalah besarnya bobot umbi yang dihasilkan tergantung bagaimana cara mengkondisikan tanaman agar bisa menghemat energi yang terpakai dan energi terbuang, sehingga energi tersimpan lebih besar yang disimpan di storage penyimpanan yang dijadikan cadangan energi untuk pertambahan bobot umbi yang nantinya diakumulasikan terus-menerus setiap hari
Sama seperti rumus peternakan. Ini hasilnya. Sedangkan ini dari bibit katak mini yang seukuran kelereng kaca, hasilnya mulai dari 200 gram sampai 500 gram. Kalau ini dari bibit katak sedang ukuran buah duku, hasilnya 1 kg sampai dengan 1,5 kg. Ini yang dari umbi mini, hasilnya 1,6 sampai 2,1 kg. Baik, demikian hasil akhir dari semua rangkaian eksperimen tanaman porang ini yang saya lakukan di ketinggian 7,92 meter di atas permukaan laut. Semoga bermanfaat buat Anda dan yang lainnya. Saya Dahlan Suhanda mengucapkan terima kasih atas kunjungan Anda di YouTube channel Andalan TV. Dan sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sukses para milenial petani porang di seluruh pelosok tanah air.